Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kami bersuka cita boleh menyapa saudara semuanya pada malam hari ini di dalam mesbah keluarga para leaders, dan tentu juga terbuka untuk para jemaat dimanapun berada, bahkan juga untuk seluruh orang percaya dimanapun berada. Kami bersuka cita pada malam hari ini dan ingin menyampaikan salam bagi saudara semuanya di tengah-tengah situasi yang melingkupi bangsa kita dan juga seluruh dunia. Tapi kita punya pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan banyak menyembah Tuhan, memohonkan belas kasih-Nya, pertolongannya atas kita semuanya, atas bangsa-bangsa, atas Indonesia, dan atas keluarga kita masing-masing. Kita memulainya dengan doa yang akan dipimpin oleh Mami. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami masih sehat, kami bisa beraktivitas, kami masih bisa menyembah Engkau ya Bapa. Tuhan, sebentar juga Tuhan kami mau mengadakan mesbah keluarga ya Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mendengarkan doa-doa dan seruan kami Tuhan. Engkau tampung air mata kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhan, pada malam hari ini terobosan terjadi ya Bapa. Pada malam hari ini yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Pada malam hari ini yang susah hati Kau hiburkan ya Tuhan. Doa-doa yang belum dijawab selama ini Tuhan, pada malam hari ini Kau dengar dan Kau jawab ya Bapa. Kami yakin dan terlalu yakin akan kasih dan janji-janji-Mu terhadap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan, juga kami mau memulai ya Bapa. Pertengahan sampai akhir Engkau terus hadir di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan memuji memuliakan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sama-sama dari awal kita nyanyikan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan
menyuapi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Saat itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kami beri kemuliaan dalam setiap keadaan. Kami naikkan syukur dalam skala keadaan. Kami tinggikan Engkau dalam skala keadaan. Kami perkatakan Tuhan baik. Kami nyatakan Engkau baik Tuhan. Syukur bagi-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Kami sanjung Engkau Tuhan. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh
puji bagi Dia, nyanyi pujian bagi Dia. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi puji bagi Dia, nyanyi puji bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, oh your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, oh your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Namamu disanjung Tuhan, namamu diagungkan, namamu dimuliakan Yesus. Sebab kau layak, kau yang layak terima pujian. We lift up your name, Lord, and we worship you. Above all names, above all names, that's your name, my Jesus. Pujian bagimu, pujian bagimu. Kau yang dimuliakan Tuhan, kau yang diagungkan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Hallelujah. Above all names, we lift up your name, Lord Jesus. Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan. Namamu diagungkan atas Indonesia, namamu ditinggikan atas bangsa-bangsa. Biar setiap untuk berseru, mereka yang berseru diselamatkan Tuhan. Itu janji firman-Mu Bapa. Kami bersyukur dalam segala keadaan. Kami bersyukur Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan. Namamu ditinggikan.
Walau 1000 rebah di kiriku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari TOPC kita nyanyikan dari awal. Sama-sama katakan, tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, Kau pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau biarkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, katakan imanmu, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Adakah iman padamu untuk berkata pada malam hari ini, Yesus memberikanku keselamatan. Yesus yang melindungi aku. Aku dilepaskan dari penyakit sampah. Aku diliputkan sebab aku anaknya. Dengan imanmu katakan, walau 1000 rebah
di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada ketakutan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan mantap katakan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yesus sertaku. Dia yang menyertaiku. Dia yang menyertaiku. Dia yang besertaku. Saya ingin berdoa untuk kita semuanya pada malam hari ini. Ketika Petrus bersama dengan teman-temannya diserang oleh angin sakal, tidak banyak yang Yesus bicarakan kepada mereka. Saat mereka ketakutan, Yesus cuma berkata, "Hai engkau orang yang kurang percaya." Mari kita banyak lagi berdoa dan meminta supaya Tuhan tambahkan dan tambahkan dan tambahkan iman percaya kita. Sehingga sebagaimana lagu tadi berkata, takkan ku goyah. Apapun yang saat ini sedang terjadi, jangan sekali-sekali membuat iman kita goyah. Sebab firman-Nya, Roma 5 ayat 5 berkata, Dia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi pengharapan di dalam Dia tidak akan pernah mengecewakan. Kiranya ini boleh menjadi renungan kita pada malam hari ini. Izinkan saya berdoa untuk saudara supaya Tuhan mengokohkan iman percaya kita. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini beribadah di dalam mezbah keluarga bersama-sama dengan kami. Terkadang memang Tuhan, kalau kami melihat ke kiri dan ke kanan, terlintas kegentaran. Manusia jasmani kami dapat merasakan betapa besarnya kegentaran itu. Seperti Petrus merasakan kegentaran itu tatkala gelombang itu besar, waktu dia berjalan di atas air mengikuti perintah-Mu. Malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau melatih kami, sehingga mata kami hanya tertuju kepadamu, Sang Pemberi jawaban, bukan kepada segala sesuatu keadaan yang sekeliling kami yang membawa ketakutan.
Kokohkan kami Tuhan, teguhkan kami Tuhan. Arahkan pandangan kami hanya kepadamu. Bawa kami ikut jalan-jalan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya, di tengah-tengah hari-hari yang begitu menakutkan ini, yang begitu mengkhawatirkan ini, Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau ada, bahkan di tengah-tengah puting beliung sekalipun. Kami tahu, Engkau terlalu ajaib untuk kami ukur. Engkau terlalu besar untuk kami nilai. Sungguh jalan-jalan-Mu tidak terselami. Kami memang tidak perlu untuk paham dan tahu akan segala sesuatu. Tapi satu hal yang Engkau pinta dari kami, untuk percaya kepadamu dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan. Latihlah kami semua Tuhan, untuk hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa. Amin. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran, masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Nya. Salah satu tugas kita yang disuruh oleh Tuhan adalah menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Daripada kita menyampaikan hal-hal yang menakutkan, lebih baik kita menyampaikan pengharapan demi pengharapan. Perkatakan kepada semua orang, kita tidak sedang ada di dalam jalan buntu. Karena kita punya Tuhan yang punya 1001 macam jalan. Bahkan kita punya Allah yang sanggup membuat jalan ketika tidak ada jalan. Mari melatih diri kita untuk melepaskan pengharapan di tengah-tengah lingkungan yang menakutkan, di tengah-tengah lingkungan yang penuh ketakutan. Perkatakan, ada harapan. Perkatakan, ada jalan keluar. Perkatakan, Tuhan ambil kendali. Ketika anak-anak Tuhan memperkatakan ada harapan, maka situasi di lingkungan kita akan berubah. Masalah tetap memang ada di sana. Virus mungkin masih ada di sana. Tetapi cara kita meresponnya menjadi berbeda. Mari perkatakan kepada orang-orang di sekeliling kita, jangan putus pengharapan. Engkau tidak sedang ada di jalan buntu. Engkau sedang menjalani jalan yang ditetapkan oleh Tuhan.
dan masih ada jalan bagi kita untuk bangkit kembali. Saya tahu ada banyak kerusakan, ada banyak kerugian yang diakibatkan oleh wabah ini. Saudara mungkin menghitung-hitung, sudah begitu banyak kerugian. Bisnis tidak jalan, usaha tidak bisa, pekerjaan tersendat. Bahkan saudara mungkin buruh harian, tidak ada yang bisa pakai tenaga saudara. Malam hari ini saya mau katakan kepada saudara, mata jasmanimu memang melihat seakan-akan semuanya kelam. Tapi hari ini, ketika engkau percaya kepada Dia, Sang pembuat jalan itu, engkau tidak akan pernah ada jalan buntu. Aku berdoa malam hari ini, ada mukjizat Allah terjadi atasmu. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan bagimu lewat pekerjaan tangannya. Alat tukarnya hanya satu, saudaraku, imanmu. Asal engkau percaya, pegang itu dengan teguh. Mari naikkan pujian ini. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukmu. Ku lihat kebesaran-Mu, oh jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Omset yang turun, Tuhan sanggup kembalikan, bahkan 100 kali lipat ganda. Amin. Asal engkau tetap berpegang teguh kepadanya dan tidak goyah. Pekerjaan proyek yang tertunda, Tuhan sanggup mengembalikannya kepadamu. Amin. Kesempatan-kesempatan yang hilang, berkat-berkat yang hilang, Tuhan sanggup memberikannya kembali kepadamu. Amin. Bahkan sukacita yang hilang, damai sejahtera yang hilang, malam hari ini juga engkau dapatkan kembali. Ketika kau belajar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada besarnya persoalan yang kita hadapi saat ini, tapi fokus kepada besarnya Allah yang kita percaya. Fokus kepada besarnya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, yang berotoritas atas kehidupan kita. Jangan izinkan persoalan itu membuatmu menjadi kehilangan damai sejahtera Tuhan. Biarlah malam hari ini engkau bangkit, kita semua bangkit
malam hari ini kita mulai mengubah point of view, titik kita berpijak, bukan lagi melihat persoalan demi persoalan, tetapi kita mau melihat ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Dan kita percaya malam hari ini saya dan saudara adalah orang-orang yang meraih kemenangan itu. Selama kita mau menyembah Tuhan, selama kita mau membangun mezbah, sebagaimana dicatat dalam 2 Samuel pasal yang ke-24, ketika Daud membangun mezbah, di sana terjadi kesembuhan, di sana turun perkenanan Tuhan, dan doa-doa dijawab oleh Tuhan. Mari perkatakan, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kurasakan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kurasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dari awal katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Pemulihan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap jiwaku, Yesusku. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar,
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kesembuhan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Dengan iman kita memperkatakan, setiap keluarga demi keluarga malam hari ini terima kesembuhan. Amin. Pribadi lepas pribadi, malam hari ini terima kuasa Tuhan. Imanmu adalah alat tukarnya. Selama engkau memilikinya, Tuhan bekerja. Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Percaya, saudara akan mengalaminya. Kita berdoa untuk Indonesia. Kiranya Tuhan lawat Indonesia. Kiranya Tuhan menurunkan belas kasih-Nya atas Indonesia. Kita berdoa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dilawat oleh Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Dia memiliki kuasa. Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Yang Dia minta dari kita adalah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mewakili bangsa ini untuk bertobat, mohon ampun atas segala kedegilan kita, atas segala kesombongan kita di hadapan Tuhan. Bangsa ini membutuhkan belas kasih Tuhan. Taruhlah bangsa ini di dalam doa saudara masing-masing. Sebab firman Tuhan berkata, kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Ambillah beban itu. Jadilah menjadi pendoa syafaat atas bangsa ini. Bukan menjadi orang-orang yang membuat lebih keruh lagi keadaan. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang membawa damai. Bukan membawa hoax. Bukan membawa berita-berita yang menakutkan. Kita perlu melepaskan shalom untuk Indonesia. Kita perlu melepaskan damai atas Indonesia. Dan kita bisa melakukannya bersama-sama. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampuni Tuhan.
kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sama-sama kita nyanyikan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri Indonesia. Biar musik saja. Dan saya minta saudara di tempat masing-masing ambil waktu sejenak, berdoa untuk Indonesia. Mari bawa Indonesia ke tangan Tuhan. Mohonkan belas kasihan Tuhan. Atas bangsa ini. Dimanapun saudara berada, Tuhan memperhitungkan doa saudara. Mari berdoa atas bangsa ini. Bukan hanya berdoa tentang corona saja. Lihatlah dampak lain daripada corona itu. Lihatlah ada resesi ekonomi di depan mata. Tapi Dia Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan yang kita tidak mengerti bagaimana caranya. Mari berseru kepadanya, mengerang di hadapan Tuhan, mohonkan belas kasih-Nya. Doakan pemimpin-pemimpin kita supaya Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan demi kecerdasan untuk membawa bangsa ini segera bangkit kembali, segera pulih. Doakan Bapak Presiden yang hari ini juga masih berduka, supaya beliau cepat pulih, terhibur, dan kembali boleh memikirkan 270 juta jiwa di Indonesia ini. Mari berdoa untuk dunia usaha, kiranya Tuhan pulihkan. Mari berdoa untuk sektor pendidikan, sektor kesehatan, biar Tuhan turun tangan, campur tangan, bangkit kembali Indonesia ini. Tuhan, kami berseru, kami mengetuk pintu hati-Mu Tuhan.
Kami percaya firman-Mu. Carilah maka engkau mendapatkannya. Ketuklah pintu dibukakan. Mintalah maka padamu diberi. Malam hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu belas kasih atas bangsa ini ya Bapa. Janganlah kiranya COVID-19 ini Engkau izinkan memporak-porandakan bangsa ini Tuhan. Matamu tertuju dari utara ke selatan, timur, barat atas bangsa ini. Dan kami mencari perkenanan-Mu. We seek your favor over this nation, oh God. Kami mencari belas kasih-Mu Tuhan, berkati bangsa kami. Pulihkan segera bangsa kami Tuhan. Dalam setiap sektor Tuhan. Bangkitkan kembali ekonomi bangsa ini. Urapi dan perlengkapi pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berikan kecerdasan. Berikan hikmat-hikmat. Berikan strategi-strategi yang baik, yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Untuk kembali memulihkan bangsa ini. Tanpa Engkau, kami tidak bisa melewatinya dengan kemenangan. Sebab Engkau dan hanya Engkau adalah kemenangan kami Tuhan. Pulihkan bangsa ini Bapa. Ampuni bangsa ini Tuhan. Kami tahu Indonesia ada di dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau mendengar doa kami pada malam hari ini. Keluarga demi keluarga, Engkau bekerja Tuhan. Membawa damai sejahtera atas keluarga lepas keluarga. Kami berdoa Tuhan. Semua para pemimpin, Kau memberkati mereka. Dari Bapak Presiden bahkan sampai Bapak-bapak, ibu-ibu ketua RT Tuhan yang memberkati. Bersatu padu, kami tidak saling menyalahkan. Dalam situasi yang sulit ini kami bergandengan tangan bersama-sama. Berikan kami kesehatan ya Tuhan. Untuk segera bangkit dari keterpurukan. Kami juga berdoa Tuhan. Supaya kiranya Engkau yang membangkitkan setiap keadaan ekonomi di tengah-tengah bangsa kami. Kami sangat mengandalkan Engkau. Dan kami percaya firman-Mu berkata, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Terima kasih Bapa Surgawi. We will always praise your name. We will always lift up your name higher. Thank you Jesus. Thank you Father. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing for the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing for the goodness of God. Sama-sama katakan, I love you Lord. I love you Lord. For your mercy
never fails me. All my days I've been held in your hands. Till I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I will sing, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Lebih baik menceritakan kebaikan Tuhan daripada membesar-besarkan persoalan yang ada. Malam hari ini saya mau mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan yang saya bacakan dari kitab Lukas pasal yang keempat. Kita tidak sempat mungkin membahasnya panjang lebar, tapi biarlah saya boleh membacakannya untuk saudara pada malam hari ini. Lukas pasal yang keempat mulai dari ayat yang ke-16. Nanti kita membacanya sampai dengan ayat yang ke-19. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika itu Yesus masuk ke bait Allah sebagaimana dia biasa melakukannya. Lalu mereka memberikan gulungan kitab Yesaya dan Yesus membacanya. Lalu apa yang Yesus baca? Yang pertama dikatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kita bukan kebetulan ada di mana kita berada saat ini. Saya tidak kebetulan saat ini sedang ada di kota Tangerang Selatan, di BSD. Saudara tidak sedang kebetulan ada di manapun saat ini saudara berada. God has sent you to the place that wherever you are now, with purpose, dengan sebuah tujuan. Yesus Kristus tidak secara kebetulan
untuk datang ke Nazaret, semuanya ada tujuannya. Semuanya itu by purpose. Nah, ketika Yesus datang ke Nazaret, ternyata dia memberitakan tujuan Bapa mengirim dia ke sana untuk memberitakan yang pertama, bahwa Roh Allah ada pada Yesus. Yang kedua, untuk memberitakan kabar baik, good news, gospel. Itu yang ditunjukkan oleh Yesus. Yang ketiga, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan yang berikut, purpose yang keempat adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus ada di satu tempat dengan tujuan yang jelas. Yesus datang ke satu tempat, menyatakan kepada mereka semuanya, ada Roh Allah yang sedang bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, membawa kabar baik. Bukan kabar hoax. Bukan kabar yang menakutkan. Bukan kabar yang mengerikan. Mungkin orang itu tidak mengerti. Sama seperti orang-orang di Nazaret tidak mengerti. Tapi Yesus berkata, I brings you gospel, good news, good tidings. Dan yang ketiga, membawa berita pembebasan. Yesus tidak membawa kabar yang negatif, yang seolah-olah membuat semua orang tidak punya pengharapan. Yesus berkata, there will be freedom. Yesus berkata, there will be healing. Yesus berkata, akan ada kesembuhan, akan ada kelepasan, akan ada pemulihan. Dan yang keempat, Yesus datang dengan sebuah tujuan untuk mengatakan, akan ada tahun rahmat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, adakah keberadaan kita saat ini, di bangsa ini, di lingkungan kita, bisa dilihat orang bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam roh, bahwa kita adalah orang-orang yang membawa gospel, good news, good tidings, kabar baik, bahwa kita adalah orang-orang yang membawa kelepasan, kesembuhan, bahwa kita orang-orang yang memberitakan ini tahun rahmat Tuhan. Ini bukan tahun yang terkutuk. Ini bukan tahun sial. Tapi ini tahun 2020 ini adalah tahun rahmat Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan the year of God's favor. Amin. Ini yang perlu kita lakukan hari-hari ini, saudaraku. Di tengah-tengah banyak orang yang mengutuki tahun ini, hari ini, bulan ini, seolah-olah ini adalah tahun sial, ini adalah waktu-waktu yang tidak beruntung, dan seterusnya. Tapi biarlah anak-anak Tuhan yang pertama, dia membawa karya Roh Allah yang dahsyat itu. Yang kedua, dia membawa kabar baik, good news, gospel. Dan yang ketiga, dia menceritakan ada kelepasan, ada kebebasan, ada kesembuhan. Dan yang keempat, kita menceritakan ini tahun yang baik, tahun rahmat Tuhan, tahun di mana Tuhan akan membangkitkan semuanya, bahwa Allah bekerja tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Kiranya ulasan firman yang sangat sederhana ini boleh memberkati kita semuanya. Saya akan tutup mesbah keluarga kita pada malam hari ini dengan menaikkan sebuah pujian. Mari siapkan hati saudara. Sebelum kita memuji Tuhan lewat lagu yang terakhir, terlebih dahulu
Kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Dan kita berdoa supaya Tuhan pakai kita menjadi orang-orang yang memanifestasikan karya Roh Allah. Bukankah Daud berkata, bila Roh Allah ada di dalamku, maka aku menari-nari. Dan lagu kita berkata, aku pun menari-nari seperti Daud menari. Artinya apa? Kita mampu mengusir ketakutan, duka cita ini, kengerian ini, kegentaran ini. Mari kita manifestasikan itu. Sebab roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada semua yang ada di muka bumi ini. Termasuk roh daripada virus corona. Yang kedua, kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Gospel, good news. Yang ketiga, kita dipanggil untuk membawa kesembuhan atas Indonesia. Untuk membawa pemulihan atas Indonesia. Dan yang keempat, kita dipanggil untuk menyatakan ini tahun rahmat Tuhan. Ini adalah hari di mana Tuhan akan memberkati bangsa ini. Akan memulihkan keadaan bangsa ini. Memulihkan keadaan keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Untuk apa yang kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih untuk roh-Mu yang ada di dalam kami. Sehingga kami boleh berkata, roh Tuhan ada padaku. Sehingga aku tidak perlu gentar. I will change my worry to worship. I choose worship over worry. And I will bring the gospel rather than a gossip. I choose to bring gospel instead of gossip. Thank you, Lord. Thank you, Father. Biarlah Tuhan kami juga menjadi orang-orang yang membawa kelepasan, pemulihan, kesembuhan atas bangsa ini. Bukan ketakutan, bukan kegentaran. Dan biarlah setiap kami Tuhan, Engkau perlengkapi untuk terus percaya dan mengimani. Ini adalah tahun rahmat Tuhan. Ini adalah tahun rahmat Tuhan. This is the year of God's favor. Ini adalah tahun kebaikan dan kesetiaan Tuhan. And we will rejoice in you. Terima kasih Tuhan. Mantapkan iman kami untuk tinggal di dalamnya dan meyakininya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nanti Mami akan tutup kita dalam doa. Kita naikkan satu pujian yang terakhir. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Tak ku takuti maut serat, sebab tanganku Engkau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara sekalian, khususnya para leaders TOPC, saya ingin membacakan kembali di bait yang ketiga dari lagu ini. Bait yang ketiga berkata, apabila tamat tugasku. Ingat 4 dari tugas kita. Yang pertama, menyatakan kuasa roh Allah. Yang kedua, membawa kabar baik. Dan yang ketiga, menyatakan kelepasan, kesembuhan, pemulihan. Dan yang keempat, menyatakan tahun rahmat Tuhan. Apabila tamat tugasku, menyatakan yang 4 itu. Kau berikan aku kemenangan-Mu. Tak ku takuti maut yang seram. Aku tidak takut dengan segala berita-berita tentang kematian, maut yang menyeramkan. Sebab tanganku Engkau genggam. Biar ini boleh menjadi pegangan kita untuk terus melayani Tuhan, terus pegang iman di dalam Dia. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Engkau genggam. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi pada malam hari ini, di dalam ibadah mesbah keluarga ini. Kiranya Engkau mendengar seruan-seruan doa kami. Kiranya Engkau Tuhan yang menyatakan belas kasih-Mu atas kami, bangsa Indonesia, atas kami yang ada di Jakarta dan sekitarnya, yang ada di Medan dan sekitarnya, bahkan di Kabanjahe dan sekitarnya. Engkau menyatakan belas kasih-Mu atas keluarga-keluarga para hamba-hamba-Mu ini semua, ya Bapa.
Engkau menolong kami Tuhan. Engkau meluputkan kami. Lepaskanlah berkat-Mu atas keluarga lepas keluarga Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan tetap memenuhi hati dan pikiran setiap kami. Dan kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, penyertaan, kekuatan, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Dan nanti pengumuman akan disampaikan oleh Pastor Emi, khususnya kepada saudara keluarga besar TOPC. Dan bagi saudara yang bukan berjemaat di TOPC, terima kasih untuk partisipasi. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau mengganggu atau kurang berkenan, tapi kami hanya punya satu motivasi, yaitu ingin beribadah, ingin berdoa bersama-sama dengan menggunakan sosial media ini. Doa kami kiranya kita semua diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi senantiasa. Demikian juga dengan bangsa kita di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pada hari Sabtu nanti juga kami akan ibadah untuk bersama-sama dengan seluruh jemaat di TOPC, baik yang di Papua Barat, yang di Medan, yang di Jakarta, maupun yang di Kabanjahe. Semuanya kita bersama-sama beribadah pada hari Sabtu pukul 8 malam. Kita akan kembali live. Kita akan terus membangun mesbah, dan kiranya doa-doa kita bukan doa-doa yang membentur langit-langit, tapi doa-doa yang didengarkan oleh Tuhan. Demikian saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayo kita boleh makan.